Haleluya. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita bangga punya Tuhan Yesus karena setiap hari kita berjumpa dengan Dia dalam roh dan kebenaran. Karena janjinya jelas, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Kita bangga punya Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita bangga punya Tuhan Yesus karena kita percaya Tuhan Yesus katakan, orang yang percaya kepadaku tidak akan pernah aku buang. Wow. Dengan kata lain, kita aman dalam tangan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya aman dalam tangan Tuhan. Ayo, ketik di kolom komentar, saya aman dalam tangan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang minggu kemarin kita sudah lewati dengan tidak kekurangan suatu apapun karena Tuhan Yesus baik. Amin. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasal 28. Kalau di hari Jumat kemarin saya sudah bagikan Keluaran pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, masih dalam bahasan pakaian imam yang ditetapkan oleh Tuhan seperti apa, ya kan, bahwa kekudusan itu mutlak bagi orang percaya. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan renungan kemarin yang di hari Jumat, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru, dan Bapak Ibu bisa diberkati juga melalui program-program yang ada di sana. Karena selain doa pagi online ini, selain doa pagi live ini, saya juga mengadakan program Bible and Coffee, saudaraku, di mana kita rindu memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan. Jadi ada dalam pembahasan kitab Kejadian sampai Wahyu. Juga sekarang dalam program Bible and Coffee saya sedang bahas tentang Mazmur gitu ya. Sehingga kerinduan saya umat yang olehnya Tuhan percayakan, sekalipun kita belum pernah berjumpa, tetapi kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengingatkan firman Tuhan, saling memberkati satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya kita anak-anak Tuhan saling bergandengan tangan, saling mendoakan, dan kita akan melihat kuasa dan kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan masing-masing kita ya. Puji Tuhan. Keluaran pasal 24 sekarang di ayat pasal 28 ayat yang keempat sampai ayat terakhir. Agak panjang sedikit kita baca firman Tuhan hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena ada sesuatu yang saya mau bagikan buat setiap kita, dan apa yang kita dapati di sana ya. Keluaran pasal 28 ayat yang keempat, berarti ayat selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-43. Inilah pakaian yang harus dibuat bagi mereka. Jadi Harun dikhususkan bersama dengan anak-anaknya oleh Tuhan untuk menjabat sebagai seorang imam ya. Inilah pakaian yang harus dibuat bagi Harun dan keturunannya. Tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tunga, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu, 6 dari nama mereka pada permata yang pertama dan ke-6 lagi dalam permata yang kedua menurut urutan kelahirannya.
Seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti materai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel dililit dengan ikat emas, dan harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Musa diperintahkan Tuhan untuk teruskan kepada Harun, persiapkan Harun menjadi imam bagi bangsaku, menjadi imam bagi umat pilihanku. Nama-nama ke-12 suku dituliskan di atas batu itu. Untuk apa? Diingat Tuhan. Supaya di pemandangan mata Tuhan nama-nama ini tetap ada, saudara dikasih dalam Tuhan, iya kan? Kita lanjut. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni sebagai utas. Haruslah kau buat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah kau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kirmizi, lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2 sejengkal, panjangnya sejengkal, lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata. Permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar pertama. Jajar yang kedua permata batu dara, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga permata ambaraki, kecubung. Jajar yang keempat permata pirus, krisopras, dan nefrit dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dibuat berharga sekali baju imam ini. Dan ditaruhlah permata-permata itu, yang dimana setiap permata ada nama-nama suku-suku bangsa Israel satu persatu. Ini membuktikan bahwa di pemandangan mata Tuhan bangsa Israel berharga. Sama, saudara dan saya adalah pribadi yang berharga. Lebih berharga dari emas, permata, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena kita dibuat langsung, diciptakan langsung oleh tangan Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Itu sebabnya kita nggak boleh minder. Karena kita tahu kita berharga, jangan minder. Harga diri saudara dan saya tidak tergantung dengan apa kata orang. Harga diri saudara dan saya tidak bergantung dari apa sikap orang terhadap kita. Harga diri saudara dan saya digantung di atas kayu salib oleh karena engkau berharga dan mulia. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, di pemandangan mata Tuhan saya berharga. Amin. Engkau jangan minder. Engkau mungkin punya tubuh yang lemah. Engkau mungkin punya tubuh yang tidak sama dengan orang-orang seumumnya. Jangan khawatir, jangan merendah diri. Lihat di pemandangan Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, engkau berharga. Engkau, Alkitab katakan, engkau terukir di telapak tangan Tuhan. Engkau biji mataku. Saya mau ajak setiap kita umat Tuhan menyadari hal ini, bahwa kita berharga. Bangsa Israel di pemandangan mata Tuhan berharga, sehingga harus diukir nama-nama di atas batu-batu permata yang dahsyat luar biasa. Ya, kita lanjut selanjutnya, saudara dikasih dalam Tuhan. Juga haruslah, ayat 22, juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas. Kedua gelang itu harus kau pasang kepada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dengan kedua ujung untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikian kau pasang pada tutup bahu efod di sebelah depannya. Haruslah kau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah bagian depan dekat di tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya dikaitkan dengan gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya haruslah dibawa Harun nama para anak Israel. Dan pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Jadi Harun mewakili ke-12 suku, ke-12 anak Israel, saudara dikasih dalam Tuhan, di pemandangan mata Tuhan.
Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun. Seperti leher baju zirah, haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi pada sekeliling ujung gamis. Dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti materai, kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah dilekatkan pada serban sebelah depan serban itu. Patam itu harus ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan kepada mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus, membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka. Destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian kau harus mengurapi mereka, mentahbiskan mereka, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai ke paha panjangnya. Perhatikan ayat 43, ayat terakhir. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pakaian atau jubah khusus imam Harun dan anak-anaknya ini dipakai pada saat mereka akan mengadakan ibadah. Ini dipakai pada saat mereka ada memasuki ruang kudus ataupun ruang maha kudus. Untuk apa? Agar di pemandangan mata Tuhan mereka dianggap benar. Ya. Nah, ada satu hal yang saya pelajari dari bicara tentang pakaian imam ini, saudaraku. Apa itu? Berhubungan dengan di ayat 43. Bahwa Harun harus memakai jubah keseluruhan atau jubah lengkap ini setiap kali Harun harus beribadah. Berarti ketika Harun tidak lagi beribadah, tidak lagi melayani atau di rumah Tuhan, iya kan? Berarti Harun memakai baju yang tidak selengkap pada saat Harun harus memasuki tempat ibadah atau mengajak umat Israel beribadah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita dapati? Jangan sampai ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita memakai jubah rohani, tapi setelah kita keluar dari tempat ibadah, kita melepaskan jubah rohani kita memakai keaslian kita, karakter-karakter jahat kita setelah kita keluar dari ibadah, ketika kita keluar dari gereja. Karena seringkali ini yang terjadi. Ketika kita beribadah di gereja, kita nangis-nangis. Ketika kita beribadah di gereja, kita mengangkat tangan, kita memuji, menyembah Tuhan. Selesai keluar dari gereja, kita melepaskan atribut, pakaian kerohanian kita. Lalu kita mulai berkarakter seperti orang yang memiliki dua karakter atau pribadi ganda. Itu mengerikan sekali, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan hati-hati, Tuhan Yesus akan menegur setiap kita dengan mengatakan, "Hai, engkau orang munafik." Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita memakai jubah rohani kita.
Tapi ketika kita keluar dari hadirat Tuhan, kita tidak lagi ada dalam ibadah, kita mulai beraktivitas, kita usaha, kita bisnis, kita bersosialisasi dengan yang lain. Engkau tidak sama dengan, berbeda dengan orang-orang dunia. Saling serang, saling sikut, saling menghakimi, saling menghujat. Tapi giliran hari Minggu kita mulai pakai pakaian kudus sambil menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita, bahkan apa yang tidak dilihat oleh manusia, Tuhan lihat. Saya ajak setiap kita umat Tuhan agar jangan hanya mengenakan pakaian kudusmu di saat engkau ibadah, tapi pakailah terus pada saat engkau sehari-hari dalam keseharianmu. Dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dalam berumah tangga. Pakai juga jubah pada saat engkau pada saat engkau beribadah kepada Tuhan. Karena gak ada perbedaan. Pada saat engkau beribadah kepada Tuhan, pada saat engkau ada di luar, pada saat engkau beribadah kepada Tuhan, engkau tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait kudusnya Tuhan. Nggak bisa kita menjadi dua pribadi yang berbeda, saudaraku, berubah-ubah. Pada saat kita ada di hadapan Tuhan, lalu kita keluar di hadapan Tuhan, kita memakai jubah jasmani kita, jubah karakter kita yang belum diubahkan. Sambil kita berkata, ya pendeta, kalau saya usaha sedikit, tipu-tipu dikit, nggak apa-apa lah. Ya namanya bisnis, kalau nggak bohong-bohong sedikit, pendeta, nggak untung zaman sekarang. Giliran engkau masuk dalam rohanimu, dalam ibadahmu, engkau berubah menjadi pribadi yang lain. Gak bisa seperti itu. Kita akan ditegur Tuhan Yesus sebagai orang-orang munafik, saudaraku. Apa teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang munafik ini? Lihat dalam Matius pasal 23. Matius pasal 23 ayat 25 sampai 28. Matius pasal 23 ayat 25 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalam penuh dengan rampasan, penuh dengan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luar memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalam penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kita, di sebelah luar kita tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kita penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Itu teguran. Jangan kita sama kayak orang-orang berkepribadian ganda, saudaraku. Memakai jubah agamawi, karena agama itu bukan cuma sekedar hubungan kita dengan sesama loh. Itu bicara hubungan kita dengan Tuhan, dan Tuhan melihat apa yang kita buat jauh di kedalaman hati kita. Jangan sampai kita hanya berjubahkan, berlabelkan kekristenan, tapi kita masih simpan dendam, kita simpan benci, bahkan sama orang-orang dekat kita, sama suami kita, sama istri kita, sama orang tua kita, sama anak-anak kita, sama mertua, menantu kita. Tapi kalau udah ibadah di gereja, aduh mulutnya rohani sekali. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayo sama-sama kita berubah. Kita mau belajar sama-sama. Jangan hanya kita memakai jubah kerohanian pada saat kita menghadap Tuhan. Setelah kita mulai beraktivitas keluar dari ibadah, kita mulai buka jubah kerohanian kita. Kita akan tegur Tuhan sebagai orang-orang munafik, sebagai orang-orang yang hanya datang kepada Tuhan dengan bibir kita, dengan ucapan kita memuliakan nama Tuhan, katanya, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo selidiki diri kita, ayo koreksi diri kita. Jangan sampai kita berkepribadian ganda.
Di gereja engkau seperti orang-orang rohani, orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang kudus. Tetapi ketika engkau keluar gereja, engkau berbisnis, engkau beraktivitas dalam keseharianmu, engkau mulai sikut orang, hancurkan orang, bisnis orang kau sikat, engkau mulai fitnah orang. Tapi giliran hari Minggu engkau pakai lagi jubah ibadahmu untuk engkau datang beribadah kepada Tuhan. Hati-hati. Kita akan ditegur Tuhan sebagai orang-orang munafik seperti kuburan. Yang di luarnya dilabur putih indah, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang, saudaraku. Biarlah firman Tuhan renungan singkat hari ini boleh menyadarkan kita. Ayo berubah. Ayo berubah. Berubah. Pelan tapi pasti. Kita rindu ada perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam kita beribadah di setiap hari minggunya di gereja, itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Engkau tidak membuka jubahmu, engkau tetap pakai jubahmu. Jubah yang sama engkau pakai untuk melayani Tuhan. Jubah yang sama engkau pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Jubah yang sama engkau bawa keluar untuk menjadi berkat bagi orang di luar yang belum mengenal Yesus. Sehingga melalui perbuatan baik kita, nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Melalui perbuatan baik kita, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Jubah itu harus tetap sama. Pakaian kekudusan itu harus tetap sama. Tidak bisa engkau hanya kudus di gereja, namun kudus di luar. Tidak bisa. Engkau kudus di gereja, engkau juga harus kudus di dalam usahamu. Engkau harus kudus dalam rumah tanggamu. Engkau harus kudus dalam seharianmu. Karena kekudusan itu bukan cuma di gereja. Kekudusan bicara tentang kehidupan keseharian kita. Pakai jubahmu, jubah hati yang mengasihi Tuhan, jubah hati yang mencintai Tuhan. Sama seperti ketika engkau datang di hadapan Tuhan, demikian engkau pakai jubah itu ketika engkau berjumpa dengan orang-orang di luar sana. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami bersyukur buat setiap benih firman Tuhan yang mengingatkan kami, mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus berperilaku. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami memakai jubah yang berbeda, pakaian yang berbeda. Tatkala kami datang ke hadirat Tuhan, tatkala kami datang di hadapan Tuhan, kami memakai jubah kerohanian kami memakai pakaian kekudusan. Tapi ketika kami keluar dari hadirat Tuhan, kami beraktivitas, kami kerja, kami berbisnis, kami sekolah, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni setiap kami. Biarlah Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Tuhan selidiki setiap hati kami. Tuhan dapati. Biar kami yang mau datang kepada Tuhan pagi hari ini dijamah dan dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami tahu hari ini adalah hari di mana kami diingatkan. Bahwa kami gak boleh jadi orang-orang yang munafik. Orang-orang yang memiliki kepribadian yang ganda. Berbeda. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami minta dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap hati yang terbuka pagi hari ini biarlah Allah jamah. Sehingga ketika kami datang kepada Tuhan sama. Seperti ketika kami bersama-sama dalam kehidupan kami, dalam keseharian, dalam seluruh aktivitas kami. Jubah yang sama yang kami pakai untuk menghadap tahta kudus Tuhan adalah jubah yang sama ketika kami ada dalam kehidupan keseharian kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun setiap kami. Tuhan arahkan hidup kami. Sehingga semakin hari kami semakin didapati Tuhan Yesus berkenan. Hamba berdoa membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa, mereka yang mengetik di kolom-kolom komentar apa yang menjadi kerinduan mereka. Kami satukan hati kami pagi hari ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna bagi kami. Sungguh kami melihat campur tangan Tuhan nyata bagi kami. Di antara mereka ada yang berdoa, bergumul buat rumah tangga mereka. Biar Allah yang memulihkan dalam nama Yesus. Terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan antara hubungan suami dengan istri dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kasih mesra terus mengikat mereka. Kasih mengasihi, cinta mencintai terus ada dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Pemulihan terjadi.
bagi keluarga, bagi rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya Engkaulah yang memberkati rumah tangga kami ya Tuhan. Apa yang Kau berkati akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kami percaya, kami teramat yakin dan percaya Tuhan pegang setiap hati suami, hati istri, dan Tuhan yang memberkati mereka dalam kuasa dan anugerah Tuhan, sehingga rumah tangga mereka kembali pulih, rumah tangga mereka kembali rukun dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat yang sakit pagi hari ini. Kami pegang firman-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah perjanjian. Dan kami percaya firman-Mu disampaikan maka disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus pagi hari ini. Tuhan jamah masing-masing kami. Sehingga kami yang sakit pagi hari ini mendengarkan firman-Mu, kami sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami pulih dalam nama Yesus terjadi. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Sebab kami percaya tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, bukan sarang sakit penyakit. Kami percaya di atas kayu salib segala kelemahan tubuh, segala sakit penyakit sudah dipakukannya di dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilurnya kami sudah sembuh. Terima dengan iman. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa pagi hari ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah yang memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, studi dari anak-anak Tuhan pagi hari ini. Kami memulai hari ini, kami memulai minggu ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya sepanjang minggu ini kami melihat keberkatan Tuhan. Engkaulah Allah yang memberkati makan minum kami, diberkati Tuhan. Kesehatan kami diberkati Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan terjadi. Kami terima dengan iman. Tuhan Yesus tolong juga buat setiap anak-anak Tuhan yang tergoncang dalam ekonomi mereka. Biarlah mereka bergantung penuh kepada Tuhan. Hamba berdoa dan mengingatkan mereka akan firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang berjanji singa muda tidak akan merana kelaparan. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dan kami percaya selama kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, apapun yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Dan ada keberuntungan bagi anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat mereka yang secara khusus mendoakan agar mereka terlepas dari lilitan utang piutang dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, sehingga mereka belajar untuk tidak lagi tenggelam, terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa mujizat terjadi bagi mereka. Pagi hari ini kami juga bersatu hati, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Baik mereka berdoa buat diri mereka sendiri, maupun mereka yang berdoa buat saudara, keluarga, anak, istri, suami mereka. Bapa, berkat-Mu ada atas setiap anak-anak Tuhan yang bergantung penuh kepada Tuhan, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, oleh karena anugerah dan campur tangan Tuhan Yesus yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa mengucapkan berkat buat mereka, orang-orang muda dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan. Bapa, berkati masa muda mereka. Masa muda mereka dahsyat, masa muda mereka diberkati Tuhan, dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Pakai generasi-generasi muda ini Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang muda yang mungkin tinggal dalam kegelapan, biarlah mereka boleh menjadi terang di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak mereka juga ya Tuhan. Ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka agar masa muda anak-anak mereka diberkati Tuhan. Oh, kami percaya anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Itu yang tergenapi bagi anak-anak Tuhan. Orang-orang tua yang hidupnya memuliakan nama Tuhan, anak-anaknya akan diperhitungkan di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mencari pasangan hidup, biar Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Diberkatilah masa muda mereka, dijagai, dipagari Tuhan, jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk. Tapi biarlah mereka terus hidup menjadi berkat, menjadi saksi Kristus di dalam nama Tuhan Yesus.
Sehingga orang-orang muda ini hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berkati studi mereka Tuhan. Berkati masa depan mereka. Masa depan yang dahsyat, masa depan yang luar biasa, masa depan yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga satu hati kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada rumah tangga yang hari-hari ini berdoa agar mereka dianugerahkan keturunan-keturunan ilahi. Aba berdoa bagi mereka, Tuhan Yesus buka jalan bagi mereka, diberkati Tuhan rumah tangga mereka sehingga menghadirkan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Dan hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan, dibukakan kandungan mereka, diberkati mereka dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus, kesehatan reproduksi mereka diberkati Tuhan. Dan keturunan-keturunan ilahi dipercayakan bagi mereka oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami berdoa, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan dan mendoakan akan adanya rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara anak dengan orang tua, antara adik dengan kakak, mertua dengan menantu, om tante dengan keponakan. Tuhan, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan campur tangan dalam keluarga mereka, sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan. Tuhan, kami rindu menjadi pembawa-pembawa damai. Dan biarlah melalui kerinduan mereka, maka keluarga mereka dipertemukan, berubah oleh karena anugerah Tuhan. Pemulihan terjadi, rekonsiliasi terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Pada akhirnya kami berdoa, menyatukan hati kami, berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Oh, kami percaya hari-hari inilah hari-hari tuaian jiwa-jiwa. Dan kami percaya di hari-hari terakhir kedatangan Kristus kali yang kedua, kami akan melihat ada tuaian jiwa-jiwa datang kepada Yesus, memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, pakai kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi pembawa-pembawa berkat, pembawa-pembawa saksi, memuliakan nama Tuhan. Utus kami. Bahkan kami menjadi pendoa-pendoa bagi jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara keluarga, sahabat, keluarga kami, kerabat kami yang belum mengenal Kristus, kami doa di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan menuntun dan menerangi hati nurani mereka, menemukan jalan itu ya Tuhan, dan mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa pada akhirnya menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat buat kota kami karena kami percaya kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa diberkatilah kota di mana kami tinggal, diberkatilah ekonomi kota di mana kami tinggal, keamanan kota kami diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kalau ada di kota-kota kami ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah, hari ini kami doakan mereka, kami lepaskan berkat bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memohonkan kasih karunia anugerah Tuhan jamah hidup mereka ya Tuhan, sehingga mereka menemukan terang kasih Kristus. Dan kami berdoa sehingga sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mereka pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan hidup mereka diubahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan akan menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Pulau-pulau yang ada diberkati Tuhan. Kota-kota yang ada diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkat-Mu ada ya Bapa. Bagi Bapak Presiden, bagi Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami juga berdoa buat MPR, DPR, di tingkat 1, DPR tingkat 2. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan para bupati, para gubernur, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka. Kami ucapkan berkat demi nama Tuhan Yesus, diberkati hidup mereka dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami daripada permainan-permainan kuasa kegelapan, daripada ikatan-ikatan paranormal, ikatan-ikatan perdukunan, sehingga tidak ada kutuk utang darah atas bangsa kami dalam nama Yesus.
Tuhan campur tangan atas Indonesia. Kami juga berdoa secara khusus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat rencana pemilihan umum. Tuhan tolong 2024 agar adanya pesta demokrasi berjalan dengan damai, berjalan dengan tentram, berjalan dengan aman. Oleh karena Tuhan Yesus yang memagari bangsa ini, menjauhkan bangsa ini daripada setiap politik-politik adu domba, politik-politik identitas, bahkan politik-politik pecah belah. Kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah yang terjadi apa yang baik yang berasal dari Tuhan Yesus saja. Tuhan tolong bangsa kami. Kami percaya selama ada anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini, maka ada hal-hal yang dahsyat akan Allah kerjakan bagi bangsa ini. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, berkat-Mu ada atas mereka ya Tuhan. Sehingga ketika kami bergandengan tangan bersatu hati, maka kerajaan sorga ditegakkan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya kasih karunia Tuhan menopang kami. Kami percaya Tuhan menyertai langkah hidup kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan menopang dan memelihara kami. Bahkan apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mengadakan, Engkau Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami dan kami percaya apa yang menjadi pergumulan kami yang kami angkat di altar kudus Tuhan dan kami doakan. Kami percaya kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita selesai. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menaikkan doa-doa kita. Dan sekarang bagian kita lakukan. Ayo lakukan kebenaran firman Tuhan. Ingat, pakai jubah rohanimu terus, bukan hanya di gereja. Pakai pakaian kerohanianmu terus, bukan hanya di gereja. Pakai pakaian kekudusanmu terus, bukan hanya di gereja, tapi dalam seluruh aspek kehidupanmu. Karena kita adalah bait kudus Tuhan yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan, lepas kepada kemuliaan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui platform TikTok, Zoom, Instagram, Facebook, sehingga setiap kita terus boleh hidup dalam anugerah dan keberkatan Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.